Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Seperti biasa menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan, Ibu Rai Wahyuni Sanjaya, berkaitan dengan pojok IKM Dekranasda Tabanan. Ada sebuah terobosan yang dilakukan oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan, yaitu menjadikan lobi kantor Bupati Tabanan sebagai ruang pameran. Tentu ini menarik untuk kita kulik, untuk kita gali lebih dalam apa yang melatar belakangi dan seperti apa argumentasi di belakangnya. Tentu menarik ini, dan kita akan sapa dulu narasumber kita, Ibu Rai Wahyuni Sanjaya. Om Swastiastu, Ibu. Swastiastu, Bapak. Menapi gatel kena, Bu ya? Kena astungkare. Terlihat segar ini, Bu. Astungkare. Ibu, kita bicara tentang pojok IKM Dekranasda. Ini kan sebuah terobosan. Kalau mungkin saya sendiri baru pertama kali ini melihat ada kantor lobi kantor pemerintahan kabupaten digunakan untuk ruang pameran. Nah, ini strategis sekali. Nah, apa yang melatari belakangnya sebenarnya, Ibu, mengadakan pojok IKM ini? Oke, baik. Nah, pertama-tama Om Swastiastu. Seperti yang Bapak tanyakan tadi, saya langsung saja ya, Pak ya. Silakan, Ibu. Jadi yang melatar belakangi kami untuk memanfaatkan lobi ini untuk membuat yang namanya pojok IKM Dekranasda Kabupaten Tabanan. Jadi yang melatar belakangi kami sebenarnya yang pertama, di mana di situasi pandemi ini kami selaku Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan berpikir bahwa semua kita terdampak akibat COVID-19 niki. Jadi tidak hanya di sektor pariwisata, tetapi juga termasuk sektor IKM UMKM kita juga sudah otomatis pasti terdampak juga. Betul. Nah, kami berpikiran seperti itu. Kemudian dari beberapa sharing kami juga dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, sekaligus Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Bali, yaitu Ibu Gubernur. Beliau tidak henti-hentinya mendorong kami selaku Ketua Dekranasda di masing-masing kabupaten untuk bagaimana caranya kita membantu para pengrajin IKM, UMKM kita, bagaimana biar mereka bisa bangkit di situasi pandemi ini. Nah, itu yang melatar belakangi kami. Jadi dengan dorongan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, kami berpikir, saya selaku Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan berpikir untuk membuat suatu pojok IKM UMKM dengan memanfaatkan lobi kantor Bupati. Ya, jadi di lobi ini kami memajang seluruh produk IKM UMKM Tabanan yang memang menjadi ciri khas kita, atau yang menjadi produk yang menjadi yang perlu kita tonjolkan dan kita tampilkan. Yang unggulan, gitu. Yang unggulan ya itu yang ingin kami perkenalkan di sini, sekaligus untuk memperindah lobi kantor Bupati. Jadi seperti yang Bapak lihat ini kan, jadi tampilan lobi kita menjadi semakin cantik. Di samping itu, di sini kami memajang produk-produk IKM UMKM kita dengan tujuan ikut mempromosikan produk-produk mereka. Jadi kami berpikir bagaimana kalau saat tamu datang, seperti tadi banyak tamu nih yang datang, bagaimana saat mereka menunggu, mereka bisa melihat lobi ini, ini loh tampilan bagaimana produk IKM UMKM Kabupaten Tabanan. Jadi mereka bisa melihat sambil menunggu, bisa melihat. Jadi disinilah pikiran kami untuk membantu mereka promosi. Jadi itu yang melatar belakangi. Jadi di sini kita tampilkan, kita juga taruh kartu nama produk masing-masing nih. Jadi pada saat tamu itu datang, mereka bisa melihat dan mungkin juga mereka tertarik bisa membeli, kan otomatis membantu pengrajin IKM kita agar mereka juga bangkit saat pandemi ini. Jadi itu. Di samping kita menyasar juga tamu-tamu lokal yang datang, atau tamu-tamu yang pengen ada keperluan mungkin dengan Pemda. Kita juga berpikir karena kita selalu
mendatangkan apa namanya tamu kunjungan dari kunjungan luar daerah. Betul. Jadi bisa kita perkenalkan ini produk-produk Kabupaten Tabanan. Ah ini loh produk kabupaten kita, Kabupaten Tabanan. Jadi sekaligus mengenalkan produk-produk itu sampai keluar Bali seperti ini ke. Ya, jadi ini paling tidak juga menjadi bagian untuk promosi Bu ya. Ya, promosi ini produk-produk utamanya untuk yang promosi. ya. Pertanyaannya kemudian apakah ada semacam seleksi yang dilakukan oleh Ibu sebagai Ketua Dekranasa untuk yang dipamerkan atau diberikan ruang semuanya untuk melakukan pameran di tempat ini? Niki dalam kesempatan Niki tidak ada seleksi. Tidak ada seleksi Bu ya? Semua kita kasih semua beri ruang. kesempatan. Ya? Cuma bagaimana saat mereka tampil kita atur. Kita bergilir. Bergilir Bu ya? Iya, kita bergilir. Jadi setiap 3 bulan kita beri kesempatan. Seperti ini baru ini dibuka belum ada 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan nanti 3 bulan ada pergantian lagi. Kita ganti, kita gilir semua. Jadi misi kami nanti ke depannya biar semua seluruh IKM, UMKM Kabupaten Tabanan bisa kita tampilkan di sini. Jadi bergilir. Jadi tidak ada seleksi Bu ya. Semua diberikan kesempatan semua yang kita sama. berikan. Nah, kalau kita bicara tentang IKM, UKM yang ada di Tabanan ini sebenarnya yang menjadi andalan, unggulan apa saja Bu? Atau memang hampir semua sebenarnya produk-produknya di sini sudah cukup memadai, bahkan saya dengar juga sudah sampai diekspor Bu ya? Iya. Kalau Tabanan kita kan memang daerah pertanian ya. Jadi dominan kita hasil-hasil IKM, UMKM itu asalnya dari pertanian. Tapi dalam hal kerajinan, memang yang menjadi unggulan kita itu adalah seperti apa namanya besi ini, besi, kerajinan besi, kemudian ada keramik, ada keramik itu yang memang betul-betul menjadi unggulan kita dalam hal kerajinan. Ya. Jadi memang ada khusus ya, karena pertanian dikaitkan juga dengan produk UMKM-nya seperti ada pembuatan alat-alat pertanian seperti itu ya. Ada. Tapi saya juga melihat ada yang ada kebunnya, ada apa lagi? Ada dari koran juga kalau tidak salah ini. Iya. Nike sebenarnya Kabupaten Tabanan juga kalau kita gali secara lebih dalam juga ada hal-hal produksi kerajinan seperti kebun-kebun seperti kabupaten lain. Jadi di Tabanan juga ada sebenarnya. Kalau kita memang mau kita gali, mau kita tonjolkan, kita tampilkan sebenarnya Kabupaten Tabanan tidak kalah juga hal kerajinan. Jadi selama ini kan kita konotasi kita Tabanan itu pertanian, pertanian gitu. Sebenarnya tidak. Ada juga beberapa kerajinan. Nah, yang contoh lagi satu ini yang memang mungkin selama ini paradigma kita itu Tabanan itu pertanian, tapi ternyata ada juga pengrajin yang memang memproduksi songket. Oh, ada juga Bu ya songket? Ada ternyata di Kabupaten Tabanan setelah kita gali lebih jauh. Jadi ada itu di Pupuan. Pupuan ya? Ya, jadi songket Pupuan itu ada sebenarnya. Jadi selama ini kan yang terkenal itu songket di Klungkung atau songket di Sidemen. Nah, inilah nanti ke depannya hal-hal yang misalnya seperti songket dari Pupuan itu akan kita terus bina. Kita gali terus, kita tampilkan, kita bantu mereka untuk promosi seperti itu. Selama ini tanggapan dari pelaku IKM UMKM dengan langkah terobosan ini seperti apa Bu? Sangat positif sekali dan mereka sangat senang dan mengapresiasi sekali karena mereka diberi kesempatan, diberikan ruang seperti ini mempromosikan produk-produk mereka di kantor bupati seperti ini. Jadi antusias ya Bu ya? Ya, sangat antusias sekali, apalagi di masa COVID ini ya, sangat membantu sekali bagi mereka. Ya. Bu, kalau kita bicara tentang pojok IKM ini kembali ya, bagaimana prosesnya? Kemudian ini kan ada dipamerkan, saya juga lihat ada QR code-nya gitu ya. Nah, apakah ini memang orang bisa pesan atau ada kartu nama, kemudian bisa mereka ambil, kemudian mereka pesan atau seperti apa Bu? Kalau sistem di sini? Ini kalau sistemnya di sini fleksibel. Fleksibel ya. Fleksibel. Jadi kalau mau beli langsung boleh. Bisa. Jadi kalau tamu bisa mau beli langsung bisa bawa langsung bisa, atau kalau mau dipesan juga bisa karena kita juga kartu nama ada di sini disiapkan. Jadi fleksibel. Jadi tidak harus pesan, tidak harus bisa. Kalau memang berkenan sekarang mau diambil silakan bisa. Oh gitu ya. Mau diambil sekarang tapi bayar. Tapi bayar loh. bisa. Ya. Jadi ini kalau sistem pembayaran kita juga sekarang sudah tidak harus tunai. Jadi kita bekerja sama dengan Bank BPD, kita tunai secara transaksi secara digital melalui QRIS.
QRIS, jadi tidak harus tunai. Baik, kalau bicara juga tentang promosi, tentu ada banyak yang digunakan Ibu ya. Selain ruang pameran seperti ini, ada juga mungkin bagaimana seperti yang Ibu sampaikan, ada sistem digitalisasi dan segala macam. Apakah support juga dari Dekranasda melakukan hal-hal seperti itu, mempromosikan di sektor yang lainnya untuk UMKM ini? Ada, terutama sekarang di samping kita ikut membantu mereka promosi secara pameran-pameran seperti di sini, atau kita juga sering mengajak mereka pameran, ada yang namanya GC di Jakarta GCC juga, itu pameran seluruh kerajinan seluruh Indonesia. Jadi Dekranasda Kabupaten Tabanan sudah selalu ikut berpartisipasi untuk ikut promosi di sana. Kemudian untuk rencana kami selanjutnya adalah membantu mereka promosi secara digital. Oh iya. Ya, jadi melalui marketplace. Jadi nanti kita akan bina mereka para pengrajin, dan tahun ini sudah akan dimulai. Jadi kita bina mereka bagaimana caranya mereka bertransaksi secara digital. Karena kan perlu ada tidak semua mengerti, memahami ya. digital, terutama yang ada di pelosok-pelosok. Kita ajari pengrajin-pengrajin itu bagaimana caranya bertransaksi secara digital. Jadi mempermudah mereka untuk mempromosikan hasil-hasil. Jadi betul-betul disupport Bu ya, di ruang pameran ada di sini secara manual, offline dan online gitu. Iya, betul. Sedikit Bu kita tentang pameran IKM Bangkit Dekranasda Bali. Nah, mungkin Ibu ada tanggapan tidak apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Dekranasda Provinsi Bali untuk memberikan ruang ya? Gimana tanggapan Ibu Kalau kami sebenarnya pergerakan kami ini semuanya terinspirasi dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Bali, yaitu Bu Gubernur. Jadi melalui beliau lah kita memperoleh dorongan, memperoleh support, memperoleh inspirasi. Bagaimana caranya kita untuk membangkitkan pengrajin kita di daerah kita masing-masing. Jadi seperti yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Bali melalui pameran Bali Bangkit yang terus-menerus, itu yang menjadi inspirasi kita juga sebenarnya. Jadi tanggapan kami sungguh luar biasa lah, kami mendapat ide-ide dan inspirasi memang dari Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Bali, yang memang ide-ide beliau memang sungguh-sungguh terobosannya luar biasa dan memang menginspirasi seperti ini. Apalagi di tengah kondisi pandemi COVID ya, jadi ini sangat membantu. Sangat menginspirasi. Baik, sebagai closing statement Bu, mungkin Ibu ingin memberikan dorongan ya pada IKM di Kabupaten Tabanan, kemudian bagaimana juga kepada masyarakat, ya, apalagi instansi terkait lah dalam hal ini, bagaimana bersama-sama mendorong supaya betul-betul bangkit, ya. Pariwisata bangkit, kemudian IKM dan UMKM ini bangkit. Mungkin ada, silakan Ibu sampaikan. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh pelaku IKM, UMKM terutama di Kabupaten Tabanan, untuk kita selalu tetap bersemangat dan utamanya kita harus bangkit dari situasi pandemi yang sudah yang kita alami selama 2 tahun ini. Sudah otomatis pasti akan semuanya serba terpuruk. Jadi kami mengajak, mari kita semua bangkit untuk kita bersama-sama kembali lagi biar bisa situasi seperti sedia kala. Kemudian harapan kami tidak usah khawatir, karena Dekranasda terutamanya di Kabupaten Tabanan akan terus mendorong, mensupport bagaimana caranya agar kita bisa bangkit bersama-sama seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Rai Wahyuni Sanjaya atas waktunya dan support yang luar biasa saya kira ya. Ini mudah-mudahan membuat kita Tabanan, dari Tabanan bisa menginspirasi juga Bali untuk bangkit di tengah pandemi ini yang mudah-mudahan juga mulai terkendali dan kita masuk ke endemi. Kesempatan kita semakin banyak lagi untuk segera bangkit, dan termasuk dari IKM dan UMKM yang ada di Tabanan. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa.